Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 3 MPR 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selamat datang dalam kisah seorang pemimpin yang lahir di tengah pusaran sejarah. Putri proklamator yang namanya kini terukir sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947, Megawati adalah putri dari proklamator Insinyur Soekarno. Sejak kecil ia tumbuh di Istana Negara, mewarisi semangat perjuangan dan cinta tanah air. Pengalaman ini, meski sempat terhenti dari studi formal, membentuk pola pikirnya yang rasional dan empatik terhadap rakyat kecil. Megawati memulai langkah politiknya di awal 1980-an. Bersama Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, ia aktif turun langsung ke masyarakat, membela hak-hak buruh dan petani. Gaya kepemimpinannya yang sederhana dan dekat dengan rakyat membuatnya cepat dicintai. Tahun 1993 menjadi titik krusial, terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kepemimpinannya ditentang oleh rezim Orde Baru. Konflik dan perpecahan yang terjadi melahirkan wadah perjuangan baru, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kapal politik bagi Megawati dan para pendukung setianya. Apa yang membuat Megawati istimewa? Ia dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, tegas dan penuh ketenangan. Karismanya berawal dari kepribadian yang kuat, kesederhanaan, serta kewibawaan yang ia pancarkan. Kader PDIP setia padanya bukan karena jabatan, tetapi karena semangat perjuangannya. Selain karisma, Megawati piawai menjalin aliansi strategis, mengokohkan PDIP hingga menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Ibu, selamat ulang tahun Ibu. Megawati piawai menjalin aliansi strategis, mengokohkan PDIP hingga menjadi salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Perjalanan ini membawa Megawati ke puncak kekuasaan. Pada tahun 2001, ia naik menjadi Presiden Republik Indonesia kelima, memimpin negara di masa pemulihan pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Tantangan ekonomi begitu berat, hutang menumpuk dan kemiskinan melonjak. Megawati mengambil langkah berani, seperti menunda pembayaran utang luar negeri melalui perundingan dengan Paris Club dan London Club. Langkah strategis ini ditambah dengan pengendalian inflasi membuahkan hasil. Ekonomi Indonesia mulai membaik dengan pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan per kapita hampir berlipat ganda. Ini menunjukkan kemampuan Megawati mengelola situasi krisis dengan tenang dan rasional.
Megawati juga menghadapi ancaman serius di bidang keamanan, termasuk separatisme dan terorisme global. Ia dengan tegas mengesahkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan membentuk Satuan Khusus Densus 88 anti teror. Langkah ini menunjukkan ketegasan mutlaknya dalam melindungi kedaulatan negara. Sebagai presiden perempuan pertama, Megawati adalah simbol kemajuan. Ia memperjuangkan kesetaraan gender, salah satunya dengan mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Hingga kini Megawati masih memainkan peran sentral sebagai Ketua Umum PDIP. Kepemimpinannya adalah contoh bahwa karisma, ketegasan, dan prinsip perjuangan yang kuat dapat membawa perubahan nyata. Ia dikenang sebagai sosok yang menanamkan nilai keberanian, nasionalisme, dan keadilan sosial. Kehadirannya adalah pengingat bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang tanggung jawab moral kepada bangsa. Apapun rintangan, kita bisa selesaikan. Karena apa? Itulah anugerah Allah. Setiap malam, kalau saya sedang berzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada yang di atas, bukan apa-apa, bukan keadilan yang hakiki pada orang-orang yang dibuat dari sisi hukum diperlakukan tidak adil. Banyak saudara-saudara, Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja. Oleh sebab itu, hei para ahli hukum, ingatlah kalian dengan Dewi Keadilan yang selalu dikatakan matanya tertutup dan ada yang namanya tempat itu untuk melihat berat atau tidaknya. Tetapi selalu diusahakan supaya yang namanya untuk melihat keadilan itu tegak lurus. Apakah kalian tidak punya anak-anak, tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana? Di mana kalian akan mencari keadilan yang hakiki? Dengarkan seluruh rakyat Indonesia yang kucintai. Kembalikan keadilan hukum itu di Republik Indonesia ini. Di sebuah sudut Asia Timur, tersembunyi sebuah negara yang penuh misteri dan jarang tersentuh dunia luar. Negeri itu bernama Korea Utara, atau secara resmi Republik Rakyat Demokratik Korea. Selama puluhan tahun, negara ini menjadi salah satu tempat paling tertutup di dunia. Banyak yang penasaran seperti apa sebenarnya kehidupan di balik perbatasan yang dijaga begitu ketat ini. Kisah Korea Utara berawal dari berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Saat itu semenanjung Korea dibagi menjadi dua wilayah. Bagian utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan bagian selatan di bawah Amerika Serikat. Perbedaan ideologi inilah yang akhirnya memicu Perang Korea pada tahun 1950. Perang itu berakhir 3 tahun kemudian tanpa pemenang. Hanya dengan gencatan senjata. Sejak saat itu, Korea terbelah menjadi dua negara, Korea Utara di utara dan Korea Selatan di selatan. Dan hingga kini, keduanya masih secara teknis berada dalam keadaan perang. Korea Utara dikenal sebagai negara komunis dengan sistem satu partai, dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Sejak berdirinya negara ini, kepemimpinan dijalankan oleh satu keluarga, Kim Il-sung sebagai pendiri negara,
dilanjutkan oleh anaknya Kim Jong-il, dan kini diteruskan oleh cucunya Kim Jong-un. Ideologi yang dianut disebut Juche, yang berarti kemandirian. Namun dalam praktiknya, ideologi ini menekankan loyalitas mutlak terhadap pemimpin dan kemandirian dari pengaruh luar. Pemerintah mengontrol hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga media. Tidak ada akses bebas ke internet, dan seluruh berita disaring oleh negara. Kehidupan di Korea Utara sangat berbeda dari negara lain. Hanya sedikit warga yang diizinkan tinggal di ibu kota Pyongyang, kota yang bersih dan tertata, tetapi penuh dengan aturan ketat. Warga biasa di daerah lain hidup dengan sumber daya terbatas, listrik sering padam, akses informasi dibatasi, dan sistem ekonomi dikontrol penuh oleh negara. Namun di sisi lain, masyarakat diajarkan untuk memiliki rasa bangga terhadap negaranya. Upacara, parade militer, dan propaganda menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga didorong untuk menghormati pemimpin mereka, seolah-olah seorang ayah bangsa. Selama bertahun-tahun, Korea Utara sering menjadi perhatian dunia karena program nuklirnya. Negara ini beberapa kali melakukan uji coba rudal yang menimbulkan ketegangan internasional. Meskipun begitu, beberapa upaya diplomasi pernah terjadi, termasuk pertemuan antara Kim Jong-un dan para pemimpin dunia. Namun hingga kini hubungan Korea Utara dengan dunia luar tetap penuh kecurigaan dan kehati-hatian. Korea Utara adalah negeri penuh misteri tertutup, namun menimbulkan rasa ingin tahu. Di balik propaganda dan ketegangan politik, ada jutaan manusia yang hidup dan bermimpi seperti kita. Mereka tumbuh dengan harapan akan masa depan yang lebih terbuka dan sejahtera. Mungkin suatu hari nanti dunia akan benar-benar mengenal Korea Utara, bukan hanya dari berita dan rumor, tetapi dari kisah nyata rakyatnya sendiri. Selamat datang di kisah Korea Utara. Kita akan mengungkap perjalanan dan tantangan dari pemimpin tertinggi saat ini, Kim Jong-un, generasi ketiga dari dinasti yang menguasai negara ini. Kim Jong-un diperkirakan lahir tahun 1984, putra dari Kim Jong-il dan cucu pendiri korup Kim Il-sung. Dibesarkan dalam lingkungan yang sangat tertutup dengan ideologi Juche. Ia sempat bersekolah di Swiss saat remaja, memberinya sedikit paparan pada budaya barat. Titik balik terjadi sekitar tahun 2008. Ayahnya sakit dan Kim Jong-un dipersiapkan secara kilat hingga pada 2010 ia memegang jabatan penting di Partai Buruh Korea. Ketika ayahnya meninggal pada 2011, Kim Jong-un yang saat itu masih berusia sekitar 27 tahun langsung mengambil alih kekuasaan sebagai pemimpin tertinggi dalam waktu singkat. Ia berhasil menguasai 3 pilar negara, pemimpin partai, panglima tertinggi, militer, dan ketua Komisi Pertahanan Nasional. Kecepatan konsolidasi ini menunjukkan betapa kuatnya sistem dinasti keluarga Kim, memberinya kekuatan absolut. Setelah naik tahta, Kim Jong-un harus menghadapi 3 tantangan besar yang menguji legitimasinya. Awalnya, Kim Jong-un dianggap terlalu muda. Ia mencoba menampilkan sisi modern dengan membangun taman hiburan. Namun, ini justru menuai kritik di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, ia memperkenalkan Arahan 28 Juni, sebuah kebijakan penting yang berfokus pada pemulihan ekonomi. Arahan ini memberi kebebasan lebih pada sektor pertanian dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, menggeser fokus dari hiburan ke kesejahteraan rakyat. Tantangan kedua adalah hubungan rumit dengan Korea Selatan. Ketika stabilitas internal Korea menurun, Korsel justru semakin maju dan menuntut penghentian program nuklir sebagai syarat bantuan. Hal ini membuat hubungan kedua negara kembali tegang. Untuk memperbaiki ini, Korea memerlukan reformasi ekonomi bertahap dan kerjasama internasional yang lebih transparan. Masalah terbesar adalah keamanan. Merasa terancam oleh latihan militer Korsel dan Amerika Serikat, Korea mengandalkan senjata nuklir sebagai tameng pertahanan. Namun, jalur ini justru membuatnya semakin terisolasi dan dibanjiri sanksi. Untuk menuju keseimbangan pertahanan, Korea perlu diplomasi yang lebih terbuka dan konstruktif, serta melanjutkan negosiasi
negosiasi denuklirisasi bertahap. Keamanan sejati diukur tidak hanya dari militer, tetapi juga dari kepercayaan internasional dan kesejahteraan rakyat. Kim Jong-un dari pewaris muda yang menghadapi krisis citra, kini menjadi pemimpin yang berjuang menyeimbangkan ambisi dinasti dengan tuntutan reformasi ekonomi dan keamanan. Perjuangannya menentukan masa depan salah satu negara paling misterius di dunia. Jadi disimpulkan, kalau gaya kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan Kim Jong-un itu sangat berbeda, baik dari cara mereka memimpin, sifatnya, maupun latar belakang politiknya. Keduanya memang sama-sama punya pengaruh besar di negaranya, tapi pendekatan mereka dalam memimpin sangat kontras. Megawati dikenal dengan gaya kepemimpinan yang karismatik. Ia punya kemampuan untuk memotivasi, menginspirasi, dan menjaga loyalitas para kader serta pendukungnya. Karisma Megawati juga terlihat dari cara membangun kedekatan emosional dengan rakyat dan anggota partainya. Ia tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya punya wibawa dan makna tersendiri. Dengan gaya kepemimpinan yang seperti ini, Megawati mampu menjaga kekompakan dalam PDI Perjuangan dan membuat partainya tetap bertahan di tengah persaingan politik Indonesia yang sangat ketat. Bisa dibilang Megawati lebih menonjol dalam hal pengaruh moral dan rasa hormat dari pengikutnya. Sedangkan itu, Kim Jong-un punya gaya kepemimpinan yang jauh berbeda. Ia lebih dikenal sebagai pemimpin yang otoriter, di mana semua keputusan dan kekuasaan berpusat pada dirinya. Kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh ideologi Juche, yaitu paham yang menekankan kemandirian penuh dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Dalam pemerintahannya, rakyat Korea Utara hidup di bawah kontrol yang ketat, kebebasan berbicara yang terbatas, dan media juga sepenuhnya dikendalikan negara. Walau begitu, Kim Jong-un juga dikenal cukup pragmatis karena berusaha mendorong kemajuan di bidang teknologi, pariwisata, dan militer. Namun, tetap saja semua dilakukan dalam sistem tertutup dan penuh tekanan. Kalau dibandingkan dengan Megawati lebih mencerminkan pemimpin karismatik dan demokratis. Sedangkan Kim Jong-un menunjukkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan terpusat. Perbedaan ini muncul karena konteks politik dan budaya kedua negara juga sangat berbeda. Indonesia adalah negara demokrasi, jadi Megawati memimpin dengan pendekatan yang lebih terbuka dan berpengaruh secara emosional. Sementara Korea Utara adalah negara yang tertutup, sehingga Kim Jong-un mempertahankan kekuasaan dengan kontrol penuh dan ketegasan yang ekstrim. Jadi, gaya kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistematik politik tempat dia berada. Megawati memimpin dengan pengaruh karisma dan kedekatan emosional, sedangkan Kim Jong-un memimpin dengan kekuasaan mutlak dan kontrol total terhadap rakyatnya. Dua gaya ini menunjukkan bahwa cara seorang pemimpin memimpin sangat bergantung pada kondisi negaranya masing-masing.